pagi GKI. Boleh kita sapa dulu kiri kanannya. Kita berikan senyum yang paling indah kepada saudara di sekitar kita. Selamat beribadah juga kepada semua yang beribadah online di rumah. Dan kami menyampaikan bahwa hari ini adalah minggu terakhir kita di bulan November. Sungguh kita bersyukur bahwa bulan depan kita akan memasuki bulan Desember, bulan akhir di tahun 2021. Dan berarti ini adalah minggu terakhir juga kita akan membahas tema kita, yaitu mengenai ingatan dan kesaksian. Kita mendapatkan banyak hal dalam firman Tuhan dengan tema ini, di mana Tuhan itu mempunyai pilihan atau mempunyai hal yang Dia siapkan kepada kita jauh lebih besar daripada apa yang kita bayangkan. Sama seperti Abraham ketika dia melihat ada banyak hal yang mustahil terjadi dalam hidupnya, Tuhan membuat itu terjadi sebagaimana Ia janjikan, sebagaimana Tuhan membawa dia keluar dari tanah kaumnya. Demikian juga kita harus mengingat bagaimana Tuhan membawa kita daripada jalan kita yang dulu kepada sekarang, dan akan memberkati kita dari hal-hal apapun yang jauh daripada bayangan kita. Yang percaya mari katakan amin. Nah, kita juga bersyukur karena gereja kita GKI Padang telah menyelesaikan training dasar rohani Kristen di tahun 2021. Mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Ada 7 orang peserta dan kami mengucapkan kepada peserta training dasar rohani Kristen yang lulus. Dan kita juga sudah melihat gereja kita sudah didekorasi ya dengan dekorasi Natal. Nah, kami mengucapkan terima kasih kepada Fordi Banduara dan Marapalam. Berikan dong tepuk tangannya. Sama-sama kita katakan terima kasih. Sangat luar biasa sekali karena Fordi ini isinya adalah anak muda semua, dan mereka mempunyai antusiasme yang sangat luar biasa untuk melayani Tuhan dan juga untuk menyambut daripada Natal ini. Dan tidak jemu-jemunya kami mengingatkan kepada semua umat Tuhan untuk dapat mengikuti ibadah di bulan Desember, dan juga ada ibadah Natal kita ya. Yang pertama yang akan kita lakukan adalah ibadah Natal keluarga atau orang tua, akan diadakan pada tanggal 7. Pastinya semua sudah mempersiapkan dengan baik dan para pelayan juga sangat antusias dalam mempersiapkannya. So jangan lupa untuk mengikuti ibadah ini. Akan diadakan dari jam 6 sore hingga selesainya. Dan ibadah anak muda. Anak muda mana suaranya? Nah, ibadah ini akan diadakan tanggal 10. Jangan lupa ya, tanggal 10, dan kita semua harus mengikutinya karena kita akan bersuka cita menyambut Natal ini. Dan ibadah raya edisi Natal untuk anak sekolah minggu itu akan kita adakan tanggal 19. Dan tidak lupa malam Natal dan Natal akan digabungkan jadi satu kali ibadah, yaitu tanggal 24 malam. Di tempat ini kita akan bermalam kudus bersama, dan kita akan mengucap syukur untuk menutup tahun ini. Tanggal 31 Desember kita akan kembali beribadah bersama-sama. Ingatkan saudaranya kiri kanan, gak apa-apa kalau kita ambil handphone dan chatting teman kita. Meskipun kita rasanya ingat, gak apa-apa, tetap kita ingatkan. Paling tidak supaya dia jangan terlambat, paling tidak supaya dia memberikan yang terbaik kepada Tuhan, amin. Dan minggu depan kita akan satu meja dengan Tuhan atau mengadakan perjamuan kudus. Mari kita siapkan hati kita. Dan saat ini saya mengundang semua Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Kita akan membaca ayat renungan kita. Ayat renungan pada minggu ini akan kita baca dari Roma 10 ayat 8. Tetapi apakah katanya? Ini, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sama-sama kita baca Roma 10 ayat 8. Tetapi apakah katanya? Ini, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Mari kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya GKI Padang. Siap memuji Tuhan pada pagi hari ini? Siap. Amin. Yang siap katakan haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami akan memuji Engkau di tempat ini. Semua oleh karena anugerah-Mu. Mari seluruh jemaat Tuhan kita berikan tepuk tangan paling meriah bagi Yesus kita.
yang kekal, berikan kepastian dalam pengharapan. Nyatalah di dalamku, sungguh besar kasih-Mu, melimpah kebaikan-Mu, Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. Oleh kasih karunia-Mu, Kau telah membangkitkan, Kau menghidupkan dengan anugerah-Mu. Lebih lagi bersukacita pagi hari ini, bukan karena usahaku, bukan karena usahaku dan perbuatanku, semua pemberian-Mu. Kasih dan rahmat yang kekal, berikan kepastian dalam pengharapan. Nyatalah nyatalah di dalam sungguh besar kasih, melimpah kebaikan, Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. Oleh kasih karunia-Mu, Kau telah membangkitkan, Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. Saya mengundang kita untuk mengangkat tangan kita. Angkat tangan kita ke surga, sebab hanya Yesus yang dapat mengubahkan hidupku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu sampai ku tarik. Dengan satu suara katakan lagi, Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu sampai ku terima mahkota kehidupanmu. Mahkota kehidupan jadi milik Kami. Sungguh besar kasih, melimpah kebaikan, Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. Oleh kasih karunia-Mu, Kau telah membangkitkan, Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. Jesus, we alive. Mari katakan, Jesus, we alive. Jesus, we alive. Jesus, we alive. Amin. Kami mau dilakukan bagi Yesus. Haleluya Tuhan. Sebab hari ini kami ada di tempat ini, itu semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Biarlah kami memuji Engkau pada pagi hari ini. Kami mau Tuhan, lebih lagi, lebih dalam lagi kami memuji-Mu. Kami nyatakan bahwa kebaikan-Mu Tuhan sungguh luar biasa, selalu hadir dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan.
bersyukur kepada Tuhan buat segala kebaikannya. Dan juga kita akan menaikkan topik doa kita kepada Tuhan. Bisa kita lihat di layar yang sudah ditayangkan. Mari kita berdoa. Bapa, segala puji kemuliaan hanyalah bagi nama-Mu Tuhan. Kami Tuhan Yesusku di tempat ini sungguh luar biasa telah menerima kasih dan karunia daripada-Mu Tuhan. Mulai dari kami awal ibadah Tuhan sampai pada saat ini. Lewat pujian kami telah kami nyatakan Tuhan seumur hidup kami akan menyatakan Tuhan Yesusku, kasih Tuhan Yesusku yang telah Kau berikan bagi kami Bapa. Di mana Tuhan Yesusku juga sampai pada saat ini kami juga mendapatkan kasih yang daripada-Mu. Bersyukur kami Tuhan dalam minggu ini juga Tuhan, kami kaum bapak kaum ibu Tuhan Yesusku yang ada dalam sidang-Mu ini dapat beribadah bersama Tuhan. Dan juga Tuhan Yesusku pelayanan yang luar biasa yang telah Kau berkati Tuhan. Sekecil apapun pelayanannya Bapa, semuanya penuh kemenangan yang daripada-Mu. Terima kasih buat waktu kesempatan yang telah Kau berikan bagi kami sebagai tim parents Tuhan. Begitu juga Tuhan Yesusku kami bersyukur Bapa, buat Tuhan hamba-hamba-Mu yang sungguh luar biasa Kau pakai Tuhan untuk mengajari Tuhan Yesusku para peserta TDRK Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesusku buat anugerah-Mu, buat karunia-Mu yang luar biasa Kau berikan bagi mereka, sehingga mereka pakai itu Tuhan untuk memberkati jiwa-jiwa yang mau Tuhan Yesus untuk dimuridkan di dalam sidang-Mu ini. Dan juga kami bersyukur Tuhan buat segala Tuhan Yesusku kebaikan-Mu memberkati setiap umat-Mu dan hamba-hamba-Mu Tuhan, di mana dapatkan sukacita yang daripada-Mu, bahkan kekuatan Tuhan Yesusku setiap hari-harinya Tuhan Yesusku yang daripada-Mu Bapa. Dan juga Tuhan dapat menjaga Tuhan Yesusku orang tua yang sedang dirawat Tuhan. Terima kasih Bapa, itu semuanya tidak luput daripada Tuhan Yesusku belas kasih yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesusku buat berkat-berkat-Mu yang luar biasa ini ya Bapa. Dan saat ini Tuhan, kami satukan hati kami pada saat ini berdoa bagi kami pribadi lepas pribadi yang ada di tempat ini, bahkan yang ada di rumah Tuhan dimanapun Bapa. Kami berdoa pada saat ini supaya Tuhan kami Tuhan sebagai anak-anak-Mu Bapa, tidak kami khawatir Tuhan akan hari ini, tidak kami khawatir akan hari esok dan sampai seterusnya Bapa. Sebagaimana Tuhan Yesusku kami menerima firman yang daripada-Mu, supaya kami memiliki iman, kami memiliki Tuhan Yesus kesaksian di dalam kehidupan kami. Biarlah itu Tuhan Yesusku dapat menjadi pegangan kami yang kuat Tuhan, di saat kami bekerja, di saat kami Tuhan melakukan Tuhan Yesus yang terbaik, di saat kami melakukan kebenaran, di saat kami melakukan firman, maka mukjizat-Mu akan nyata Tuhan Yesusku bagi kehidupan kami Bapa. Terlebih lagi kami akan melewati akhir tahun ini Tuhan. Ada Natal yang akan kami lewati, akan ada Tuhan Yesus penutupan tahun dan juga tahun baru. Bahkan anak-anak kebutuhan kami yang lainnya Tuhan Yesus yang akan mengikuti ujian. Tuhan, kami tidak akan Tuhan Yesus berkekurangan di dalam Engkau. Jikalau burung-burung di udara Kau pelihara Tuhan, jikalau Tuhan Yesus bunga bakung di ladang Kau hiasi ya Bapa. Terlebih lagi kehidupan kami Bapa, kami tidak akan ragu, kami tidak akan bimbang akan apapun juga yang ada di hadapan kami pada saat ini, karena kami melewatinya bersama-sama dengan Engkau. Jamah setiap umat-Mu yang ada di tempat ini, setiap keluarga-keluarga, anak-anak muda yang masih bekerja pada saat ini, bahkan Tuhan Yesus yang masih bersekolah kuliah Tuhan. Engkau Tuhan Yesus yang akan menjadi Tuhan Yesus iman kami, yang akan menjadi Tuhan sumber berkat di tengah-tengah apapun yang kami lakukan Tuhan. Engkau yang Bapa yang akan memberkatinya berkali lipat ganda Tuhan Yesusku di dalam Engkau Bapa. Terpujilah nama-Mu dan semua Tuhan apa yang ada pada kami juga dapat memberkati orang-orang di sekeliling kami Bapa. Apakah itu keluarga kami, bahkan tidak juga Tuhan Yesus terluput Bapa. Orang-orang dunia Tuhan Yesus dapat kami berkati di saat mereka Tuhan meminta pertolongan kepada kami ya Bapa. Engkau yang akan memberkati kami semuanya. Bahkan kami berdoa juga bagi yang sakit pada saat ini Tuhan. Pemulihan yang daripada-Mu itu akan menjadi milik Tuhan Yesus yang sakit pada saat ini. Apakah itu anak-anak, apakah itu orang tua, apakah itu remaja, pemuda-pemudi. Tuhan bilur-bilur mulut Tuhan Yesus yang akan menyembuhkan, yang akan mengangkat sakit penyakit yang diderita pada saat ini. Apakah itu organ-organ tubuhnya Tuhan, dari ujung rambut sampai ujung kakinya. Engkau adalah dokter, segala dokter pada saat ini Tuhan. Di saat mereka memiliki iman sebesar biji sesawi, maka perkara besar Tuhan itu akan terjadi pada saat mereka beriman kepada-Mu. Segala puji kemuliaan nyala bagi nama-Mu. Inilah doa kami dan ucapan syukur kami kepada-Mu Tuhan. Dan di dalam nama Yesus, segala pekerjaan roh jahat menghalang-halangi setiap umat Tuhan. Oh, diberkati senantiasa lewat pekerjaan usaha dan apapun yang mereka lakukan pada saat ini. Kami hancurkan, kami patahkan segala kuasa-Mu pada saat dalam nama Yesus. Tidak memiliki iman, tidak memiliki kepercayaan
kepercayaan, tidak memiliki kesaksian, tidak teguh di dalam pendirian bersama dengan Tuhan. Tinggalkan setiap hati dan pikiran kami di dalam nama Yesus. Sakit penyakit, roh kematian, kebimbangan, tidak percaya akan kuasa Tuhan, tinggalkan juga. Yang sakit pada saat ini di dalam nama Yesus, keberkatan juga kebodohan, tinggalkan kami semuanya di dalam nama Yesus. Demi nama Yesus, nama Yesuslah yang kami tinggikan. Engkaulah juru selamat kami ya Bapa. Terpujilah namamu, kami bersuka cita. Haleluya, kita katakan menyembah-Mu Tuhan, semua menaikkan pujian padamu Tuhan, semua sujud kepadamu. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan. Engkau memberikan kesempatan bagi kami hidup kudus, hidup berkenan, hidup mengalami Tuhan sepanjang minggu yang lalu. Dan kami bersyukur Tuhan, di penghujung bulan November ini benar-benar kami antusias mengikuti kebenaran firman-Mu. Kemana Engkau pergi, di situ kami berada. Tuhan sangat menyayangi kami dan mencintai kami, dan Engkau telah memberikan Roh-Mu bagi kami, sehingga setiap pribadi berkuasa melakukan firman dan berkuasa memperkatakan firman Tuhan, dan berkuasa berdiri sebagai saksi menceritakan bagaimana Tuhan menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami, dan mengubah hidup kami dan memberikan buah di dalam pertumbuhan rohani kami. Kami akan maju, bergerak, dan berlari sampai kepada panggilan-Mu. Kami tetap menaikkan syukur kami kepadamu. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu, dan semuanya telah kami serahkan kepadamu. 1 bulan ke depan kami akan menyelesaikan tahun ini, dan kami tetap memiliki hubungan yang intim, hubungan secara pribadi dengan Tuhan. Kami ingin mendengarkan suara-Mu. Kami ingin mendengarkan visi-Mu bagi kami, bagi gereja-Mu di tahun yang akan datang. Karena kami telah mempersiapkan diri kami menjadi gereja misi untuk Tuhan. Apa yang sudah kami dengar, apa yang sudah kami baca dalam firman Tuhan,
yang kami kerjakan, kami akan lanjutkan di tahun yang akan datang. Tuhan bersama dengan kami, Tuhan bersama dengan keluarga kami. Ketika kami menaikkan doa kami kepada Tuhan, mendoakan pemerintah bangsa dan negara kami, Tuhan ada bersama dengan kami dan Dialah yang memberkati mereka. Tuhan, saat ini kami sudah mempersiapkan hati kami. Kami telah memberikan korban persembahan kami. Dan kami siap untuk menerima firman Tuhan. Percaya pada firman Tuhan. Ketika kami mendengarkan firman, kami melihat Yesus sedang berbicara secara pribadi kepada kami. Maka kami tidak menunggu sampai selesai firman Tuhan. Kami percaya. Tetapi dari rumah kami sudah mempersiapkan diri kami, percaya, beriman dan siap melakukan firman Tuhan. Tuhanlah yang berbicara kepada kami, sehingga setiap firman Tuhan Dia singkapkan kepada kami rahasianya, dan kami menemukan diri kami menjadi saksi atas firman Tuhan yang kami dengarkan. Karena setiap perkataan kami itu menjadi saksi bagi sekitar kami. Terima kasih buat pengurapan yang Kau berikan, kesempatan Roh-Mu yang ada bagi saya, Roh-Mu yang menuntun saya, sehingga saya dapat menyampaikan firman Tuhan ini sampai ke dalam hati kami masing-masing. Mari bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Mari kita berkata amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk saudaraku. Haleluya semuanya. Ya, baik, saudara bisa melihat ke sebelah saudara. Saudara bisa senyum tanpa membuka masker. Haleluya. Tadi sudah disampaikan oleh Kak Ripka bahwa minggu ini terakhir bagi kita beribadah di bulan November di tahun ini. Dan kita persiapkan lagi diri kita, semangat kita, sehingga pada waktu tahun yang akan datang kita juga bisa melihat diri kita di bulan yang sama ada di tempat ini. Amin. Juga tadi sudah disampaikan oleh Kak Ripka bahwa TDRK di tengah pandemi seperti ini kita bisa menjalaninya. Dan sudah selesai pada waktu hari Selasa. Kita bersyukur buat anak-anak kita yang mendahulukan Tuhan dari segala-galanya. Saya sangat salut melihat saudara sebagai orang tuanya. Saya berterima kasih kepada saudara, orang tua dari anak-anak yang mengikuti TDRK. Saya tahu beberapa anak-anak mereka meninggalkan pekerjaannya, mereka meninggalkan rupiah pada waktu mereka mengikuti TDRK. Bersyukur sekali kita kepada Tuhan, saudaraku, kita bisa menyaksikan anak-anak kita sejak dini. Mereka benar-benar menjadi anak yang menghormati orang tuanya, yang peduli dengan keadaan sekarang ini, baik keadaan orang tuanya, yang tidak tutup mata ketika orang tua membutuhkan uang, ketika keluarga membutuhkan sesuatu. Sekalipun target saudara gak semua selesai, terpenuhi, dapat diselesaikan, namun lihatlah diri saudara dari awal sampai pada hari ini, saudara tetap menjadi jemaat yang baik bagi Tuhan, menjadi pelayan yang baik dan yang penuh Roh Kudus bagi Tuhan. Amin, saudaraku. Itu jauh lebih baik daripada harta dunia ini. Amin. Karena sukacita kita datang dari Tuhan. Demikian juga damai sejahtera, gak bisa dibeli. Dan damai sejahtera maupun sukacita itu tidak tiba-tiba hadir bagi saudara. Bagi kita orang yang percaya, karena kita bukan kemarin lahir baru, tapi kita ini sudah penuh perjuangan, memperjuangkan rohani kita hari ini sampai hari ini.
sehingga kita bisa sampai pada hari ini. Mari semangat saudaraku. Haleluya. Katakan ke sebelah saudara, ayo kita semangat ikut Tuhan. Haleluya. Walaupun pulang kita dari sini, rumah kita masih tetap sama. Di sana sini ya macam-macam lah saudaraku. Belum juga kita masak tadi, masih tetap sama saudaraku yang kekasih. Disitulah kita melakukan firman. Disitulah kita bisa bersatu hati dengan anak-anak kita. Firman Tuhan berkata, jikalau kita sepakat mengerjakan apapun yang menyenangkan hati Tuhan, maka kita pun disenangkan. Dahulukan Tuhan. Haleluya saudaraku. Kalaupun saudaraku mungkin ini adalah akhir bulan sehingga semakin keringlah atau semakin kosonglah atau apalah itu ya ekonomi saudara, baik keadaan di rumah yang mau dimakan. Saudaraku yang kekasih, ingat pada firman. Firman Tuhan sanggup memberikan dan memenuhi kita dengan firman Tuhan. Amin. Sehingga yang sedikit yang kurang menjadi sukacita bagi kita. Haleluya. Yang sedikit di mana orang mungkin mencari yang banyak, di mana mungkin orang mencari yang enak, tapi dia tidak berdoa. Tapi kita yang ada di depan kita kurang dan serba kurang, tapi kita menaikkan doa kepada Tuhan. Amin. Itu jauh saudaraku lebih mulia. Karena kita mendahulukan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita saudaraku mendengarkan firman Tuhan. Dan kita dapat saudaraku yang kekasih membaca ayat-ayat firman Tuhan yang sudah disiapkan bagi kita. Amin. Nah saudaraku, topik kita ingatan dan kesaksian. Jadi kalaupun selesai bulan November ini, masuk kita kepada topik yang baru. Tapi ingat, amin, bersaksilah dengan apa yang kita ingat bersama dengan Tuhan. Bersaksilah dengan apa yang kita alami dengan Tuhan. Amin. Paling tidak bersaksi kepada diri kita. Bagaimana caranya? Lewat doa. Amin saudaraku. Kita bersaksi tentang diri kita kepada Tuhan. Ini loh Tuhan, aku tadi mengalami kesulitan. Tapi dikala aku khawatir Tuhan, di situ iman saya bertumbuh. Saya ingat firman Tuhan supaya saya mengarah pada firman Tuhan. Karena gak ada lagi jalan atau gak ada jawaban. Dan gak mungkin saya menunggu jawaban. Saya gak tahu berapa lama jawaban datang. Bila aku keluar dari jalanmu Tuhan. Tetapi kalau hatiku pada saat itu tinggal 1 detik pun waktu Tuhan. Kalau aku percaya kepadamu, Tuhan yang kutinggikan, maka Tuhan pun meninggikan saya. Amin saudaraku. Bukan hanya minta-minta kita dalam doa, berhenti untuk terus minta. Apalagi saudaraku menangis soal isi perut, soal uang, saudaraku berhentilah untuk itu. Amin saudaraku. Tanggung jawab kita memang besar. Tetapi saudaraku yang kekasih, lebih besar tanggung jawab kita kalau kita menerima beban yang diberikan Tuhan dalam rohani. Dan beban yang diberikan Tuhan kepada kita ringan adanya. Dan dia akan melengkapi apa yang kita butuhkan di bumi ini. Firman gak berubah. Kalau kita mencari kerajaan dan kebenarannya, maka segalanya akan ditambahkan kepada kita. Kita bukan hanya megang itu loh, tapi kita lakukan. Amin saudaraku, iman kita tertuju pada firman itu. Sehingga apa yang kita kerjakan sesuai dengan firman itu. Gak muluk-muluk, gak hayalan, gak cerita. Tetapi saudaraku kita sendiri menceritakan hidup kita. Bagaimana kita melakukan firman Tuhan. Matius 6 ayat 33 itu. Amin. Dan judul firman Tuhan pada hari ini saudaraku. Kuasa dari perkataan kesaksian. Beberapa minggu yang lalu atau mungkin bulan yang lalu ini sudah saya sampaikan kepada kita saudaraku. Tapi bukan ini topiknya pada waktu itu, ya. Ada kuasa dari perkataan. Dan kuasanya menghasilkan kesaksian. Haleluya. Mari saudaraku, ini kita jadikan menjadi kunci ketaatan kita kepada firman Tuhan.
supaya kita taat saja pada firman Tuhan. Jangan lagi kita tambah dengan perkataan kosong, hampa, dengan perkataan-perkataan apapun. Taat saja. Firman Tuhan berkata, ketaatan membawa keberuntungan. Mari kita lihat saudaraku, Wahyu 12 ayat 11. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Amin saudaraku. Bagaimana kita mengalahkan iblis? Bukan dengan kekuatan kita, bukan kekuatan pikiran kita, bukan karena ketulusan hati kita, bukan karena kegagahan kita. Tidak. Tetapi kita mengalahkan mereka itu adalah iblis. Dengan darah anak domba dan dengan perkataan kesaksian. Kalau kita saudaraku mengatakan kesaksian kita tentang Yesus yang hidup dari kebangkitannya dan dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan kita menceritakan awal sampai pada akhirnya bagaimana Tuhan menjanjikan surga itu adalah milik orang yang percaya kepadanya. Kita pada waktu itu mengajak perang dengan musuh kita. Tapi jangan takut, jangan mundur, tetaplah di dalam kesaksian bagaimana Tuhan adalah Tuhan yang disembah dan dipermuliakan. Dan kesempatan-kesempatan bagi manusia yang diciptakan Tuhan, sekalipun mungkin latar belakang mereka tidak ada orang Kristen, namun saudaraku yang kekasih, kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan tidak akan dapat ditutupi oleh awan segelap apapun. Karena kemuliaan Tuhan, anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan itu dinyatakan melalui firman-Nya, melalui mereka yang percaya pada firman-Nya, melalui mereka yang melakukan firman-Nya. Jadi jangan berhenti. Walaupun kita sudah bersaksi dan ada peperangan pada saat itu. Jelas sekali ketika kita bersaksi, kita mengajak perang dengan musuh kita. Amin. Kita tidak berteman dengan musuh kita, tapi kita berperang memerangi musuh-musuh kita. Jadi jangan takut saudaraku. Haleluya. Amin. Nah puji Tuhan saudaraku yang kekasih. Perkataan apa yang akan kita katakan kepada iblis pada waktu di tengah pergumulan? Perkataan apa yang mau kita perkatakan pada saat kita dalam pergumulan? Apa yang mau kita perkatakan? Kalau kita perkatakan dengan emosi dan hanya menengking dia di dalam nama Yesus, apakah itu saja tanda kita beriman? Tanda kita jemaat yang setia beribadah, tanda kita mendengarkan firman Tuhan hampir setiap minggu, dan diisi lagi waktu 4D, dan diisi lagi waktu 2 syafaat, dan diisi lagi pikiran kita dengan firman Tuhan 2 semalaman, dan di rumah. Apakah segitu saja? Apakah hanya dengan pikiran kita saja? Dan apakah takluk iblis itu dengan perkataan yang keluar dari pikiran kita? Itu yang perlu kita pikirkan saudaraku.
Itu yang perlu kita ulang kembali memikirkan. Iya ya, waktu saya bergumul, waktu saya dalam kesusahan, apa ya yang saya katakan kepada iblis? Apakah kita mempersalahkan keberadaan kita? Apakah kita bimbang? Saudaraku yang kekasih, firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita supaya kita bersiap segera sebagai prajurit Allah. Apa yang mau kita perkatakan saat kita goncang, saat keadaan kita buruk, apa yang kita perkatakan dengan musuh kita. Amin saudaraku, tidak lagi sama. Jadi Tuhan memberikan kepada kita firman Tuhan untuk kita ulang. Kalau hanya sebatas pikiran kita ini sering lupa. Karena sering mampet jalannya pikiran kita ini saudaraku. Jadi perlu kita mengulang firman Tuhan. Amin. Perkataan yang kita ucapkan itu mempunyai kuasa besar. Karena itulah pemikiran Alkitab. Siapa yang mencetuskan isi firman Tuhan ini? Dialah yang berfirman di dalam Alkitab ini. Amin. Jadi mari kita buka telinga kita dengan apa yang kita ucapkan. Supaya ada perbaikan. Bukan berarti saudaraku, lalu sempurna perkataan kita 1 hari, 2 hari, 1 minggu, bulan, 1 tahun. Tapi buka telinga kita supaya kita bisa mendengar. Apa yang kita ucapkan bukan orang yang mendengar, tapi kita mendengar. Apa yang kita ucapkan, apakah ucapan yang berkuasa untuk menyelamatkan kita atau berkuasa untuk menjatuhkan kita? Setiap ucapan itu berkuasa. Pilihlah ucapan yang berkuasa menyelamatkan atau ucapan yang berkuasa mematikan iman kita. Pilih. Kita lihat saudaraku di dalam Kejadian pasal 1 bahwa Allah melakukan 2 hal pada mulanya. Ini bisa kita catat di dalam agenda kita, di handphone saudara, untuk membacanya di rumah. Amin. Tapi bisa kita lihat, mari kita tujukan pandangan kita kepada Kejadian pasal 1. Bahwa Allah melakukan 2 hal pada mulanya. Yang pertama saudaraku, Allah bergerak. Yang kedua, Allah berfirman. Mari kita lihat saudaraku di ayat 3 dari Kejadian pasal 1. 1-2 ya. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Bagaimana Allah menciptakan? Firman Tuhan berkata, Ia berfirman. Amin. Begitulah cara Allah menciptakan. Ia berfirman. Nah, firman itulah yang kita cari. Ada dalam Tuhan, Tuhan ada dalam firman. Supaya apa yang difirmankan jadi bagi kita. Haleluya saudaraku. Amin. Amin saudaraku. Nah, bagaimana Allah mengubah semua yang belum berbentuk, yang hampa, yang masih gelap. Bagaimana Allah membentuknya. Sehingga dia dibentuk berarti. Sehingga dia berisi. Sehingga dia bertenaga. Sehingga dia terang. Sehingga dia jadilah terang. Dan jadilah keindahan. Dan apa yang diciptakan Tuhan, itulah menjadi tempat bagi kita dimuridkan. Menjadi tempat bagi kita menerima penggenapan janjinya. Bumi yang diciptakan bagi kita menjadi jalan bagi kita menuju ke sorga.
bumi ini diciptakan bagi kita untuk membawa jiwa. Tujuan kita kepada Tuhan. Bagaimana cara Tuhan membentuk ini semua? Di mana kita bisa melihat terang Allah, keindahan yang diberikan Allah. Ia berfirman. Sangat sederhana. Karena firman itu penuh dengan kuasa. Karena firman itu, dialah Allah yang berfirman untuk itu. Dia gak perlu bantuan. Tapi dia berfirman. Begitulah cara Tuhan membentuk bumi ini. Amin. Maka hari ini kita cari firman-Nya. Supaya apa yang diberikan tentang bumi ini kepada kita, kita juga berkuasa. Baik untuk menikmatinya, mengerjakan, mendoakan, merawat. Bukan merusak bumi ini, tapi merawat. Amin. Kalau kita mendahulukan seperti itu, Tuhan Yesus, Dia pun akan, saudaraku, mengangkat kita dengan tinggi-tinggi. Karena Dia lihat kita sebagai anak, sungguh-sungguh kita menjadi anak yang menghormati Dia. Mari kita lihat, saudaraku, Ibrani 11 ayat 1 dan ayat 3. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Karena iman kita mengerti, ayat 3. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Saudaraku, untuk melaksanakan apa yang telah difirmankan tentang jadilah terang maka jadilah, tentang gelap jadilah, tentang isi dan membentuk dan memberikan keindahan, menciptakan manusia. Apa yang telah ada di dalam firman-Nya, apa yang telah Dia rancang sebelum bumi ini dibentuk. Allah mengimankan apa yang telah Dia rencanakan untuk bumi ini. Direncanakan untuk manusia. Untuk melaksanakan semuanya itu, dia beriman atas firman-Nya. Supaya apa yang kita lihat dan yang nyata itu jadi. Dan firman Tuhan kita bisa melihat melalui apa yang Dia bentuk bumi ini. Dia berikan isi-isinya yang kita perlukan, baik bagi mereka yang belum percaya, bagi semua ciptaannya. Kalau hanya berdasarkan firman Tuhan saja, tapi tidak ada nyata dan untuk dilihat, bagaimana kita percaya dengan apa yang Dia janjikan? Tapi untuk melaksanakan apa yang Dia rancang membentuk bumi ini, Dia memiliki iman atas firman yang sudah Dia rancang bagaimana bumi ini berbentuk. Sehingga setiap orang yang melihat dapat melihat nyata ciptaan Tuhan. Nyata ketika Dia berfirman. Dan apa yang nyata itu kita lihat. Dan apa yang kita lihat, semua itu adalah kebaikan Tuhan. Jadi bukan hanya Dia ciptakan, hanya menurut dirinya saja, tetapi menurut apa nanti yang bisa mengajari kita
manusia yang Dia ciptakan. Bahwa kita menerima bukan tanpa iman. Tapi kita mendapatkan dengan iman. Menerimanya sesuai dengan firman Tuhan. Karena kita lihat tadi saudaraku, Ibrani 11 ayat 1. Walaupun belum kita melihat, tapi kita bisa percaya dengan firman Tuhan. Amin. Demikian juga saudaraku, bahwa kita harus bertindak dengan tingkat iman yang sama. Karena Dia adalah sumber kita. Dan apa yang kita minta sesuai dengan firman, dan Tuhan mengerjakan, menurunkan dari langit untuk Dia berikan bagi semua orang yang membutuhkan dan memerlukannya. Dikerjakan Tuhan. Asal iman kita yang kita asal iman kita berdasarkan firman, atau firman yang kita percayai berdasarkan iman kita. Kalau kita percaya kepada firman Tuhan, itulah iman kita. Tuhan percaya dengan ciptaannya. Oleh karena itu Dia laksanakan dengan iman atas firman Tuhan. Lalu Dia isilah bumi ini, supaya kita bisa melihat nyata kuasa Tuhan. Dan supaya kita bisa melihat bagaimana Tuhan menciptakan bumi ini. Amin saudaraku. Dan kita juga harus memiliki iman. Seperti iman Allah menciptakan langit, bumi, serta segala isinya. Firman yang kita percaya itu sesuai dengan iman kita. Oleh karena itu, apa firman yang saudara perlukan, yang saudara butuhkan, disitulah iman saudara. Haleluya saudaraku, itulah iman saudara. Jadi kalau Tuhan pun saudaraku melaksanakan dengan iman, sesuai dengan apa saudaraku yang Dia firmankan, maka kita pun harus sama seperti Dia. Tidak akan bisa kita menerima tanpa iman. Tanpa iman kita tidak mungkin saudaraku yang kekasih bisa percaya dengan firman Tuhan. Tetapi firman Tuhan yang saudara percayai, disitulah iman saudara. Supaya kita bisa juga saudaraku memilih firman Tuhan yang mana yang kita perlukan hari ini, besok dan lusa. Situlah iman saudara. Tambatkanlah iman saudara kepada firman Tuhan itu. Amin. Kita lihat saudaraku di dalam firman Tuhan Markus 11 ayat 23 dan 24, di mana Yesus berbicara atau mengulang firman Tuhan Ibrani 1 ayat 3 ini. Markus 11 ayat 23 dan 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerima, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Mari kita perhatikan perkataan kata atau minta yang muncul dalam ayat-ayat ini. Apa yang kita dapat dari perkataan kata atau minta? Yaitu ada kuasa dalam kata-kata bila digabungkan dengan iman kita. Amin. Nah, jadi kalau iman kita berdasarkan firman, dan firman Tuhan itu firman Tuhan yang kita percayai, dan di situ iman kita, pasti saudaraku, saudara mendapatkan. Haleluya. Saudaraku, iblis mengetahui tentang kuasa ini.
Itu sebabnya iblis berusaha sedapat-dapatnya untuk membuat kita mengucapkan kata-katanya. Untuk membuat kita mengucapkan kata-katanya dan menyuarakan kebimbangan, kemurungan, keputusasaan, dan kebinasaan. Sumbernya dari iblis yang bertentangan dengan kebenaran, yang membuat gelisah hati kita, sumbernya iblis. Firman Tuhan saudaraku mengatakan, ia pencuri, pembunuh, dan pembinasa. Ia pendusta. Dan iblis menginginkan supaya kita mengulangi dustanya. Perhatikan saudaraku. Firman Tuhan ini supaya kita pulang dari tempat ini, benar-benar kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, iblis selalu mengunjungi kita sambil mengucapkan banyak hal kepada kita tentang hidup, diri kita, keluarga kita. Dan ia menceritakan kepada kita segala sesuatu tentang kekurangan diri kita. Ia menceritakan tentang kekurangan keluarga kita, masa depan kita yang kurang. Begitu juga kekurangan masa depan orang-orang di sekitar kita. Udah seperti sungai mengalir dustanya di dalam diri orang-orang percaya kepada Tuhan. Dan inilah kenyataan setiap hari dia mengunjungi kita. Amin. Jadi kita perlu saudaraku mengenakan ketopong keselamatan kita. Dengan mengucapkan firman Tuhan. Dalam kita mengucapkan firman Tuhan, keluarlah kesaksian kita. Bagaimana kita bisa dan mampu mengucapkan firman Tuhan. Di saat-saat kita sedang mengalami gejolak. Berperang di dalam perasaan kita, di dalam hati kita, dalam pikiran kita. Kalau ini saudaraku kita biarkan dan besarkan, maka kita meletakkan keyakinan kita, kepercayaan kita kepada dusta yang dia berikan. Sehingga kita mengulangnya. Kalau kita lihat saudaraku kepada pengorbanan Tuhan Yesus. Setiap hari saudaraku kita bisa melihat pengorbanan Tuhan Yesus yang dia lakukan bagi manusia ciptaannya. Untuk melihat kembali kasih mula-mula. Untuk melihat kembali bagaimana besarnya cinta Yesus kepada kita. Karena dia sudah memberikan keselamatan, kepastian, keselamatan bagi kita. Dan dia sudah memberikan kuasa untuk melakukan firman. Jadi kenakanlah ketopong keselamatan setiap hari melindungi kita. Dengan percaya, dengan mengucapkan firman Tuhan, dengan melakukan firman Tuhan, dengan mengampuni, dengan memberkati, dengan apalah yang kita tahu tentang firman Tuhan, lakukanlah itu. Bukan hanya sekedar menghafal firman Tuhan. Amin saudaraku, bukan. Tapi lakukan. Haleluya saudaraku. Amin. Jadi jangan percayai. Karena begitu kita percaya, maka kita akan mengulangi dustanya. Dan kita yakin kepada dustanya. Jangan kita melakukan itu. Amin.
Tapi beritahukanlah kepada iblis tentang masa lalunya, bahwa dialah yang memberontak melawan Allah dan dibuang dari kerajaan sorga. Dan dia dikalahkan oleh darah anak domba dan perkataan kesaksian kita. Dan seharusnya dialah yang di bawah kaki kita menurut firman Tuhan. Amin, saudaraku. Kalau boleh saya mengatakan kepada kita, saudaraku, lewat firman Tuhan yang kita dengarkan sampai detik ini, pasanglah telinga kita. Jangan hanya mulut bicara, tapi telinga tidak dipasang. Amin. Tuhan memberikan banyak anggota di dalam satu tubuh, supaya satu tubuh itu melindungi dan menguasai banyak anggota itu. Artinya, jangan bicara tapi tidak membuka telinga. Haleluya. Jangan pula bicara tapi menutup mata. Tapi biarlah saudaraku kita bicara, telinga kita terbuka, mata kita juga melihat. Amin saudaraku, haleluya. Nah kita lihat saudaraku di dalam firman Tuhan. Di dalam firman Tuhan bahwa kita harus percaya bahwa Yesus telah memenangkan pertempuran. Amin. Haleluya. Lihat saudaraku di dalam Ulangan 28 ayat 13. Kita harus percaya bahwa Allah telah menetapkan kita untuk menjadi kepala dan bukan ekor. Amin saudaraku. Untuk menjadi kepala bukan ekor. Artinya saudaraku, walaupun kita mengalami banyak ujian, bahkan ada pencobaan, ada kesulitan yang kita lalui, tapi jadilah menjadi kepala, bukan hanya saudaraku pekerja saja, tapi tidak mendapatkan upah. Gitulah kira-kira saudaraku. Amin. Jangan sampai kita hanya saudaraku bekerja saja. Kalau kita hanya bekerja tanpa mendapatkan upah, ya kita berputar-putar di situ saja. Lama-lama saudaraku kita nggak kuat turun jadi ekor. Amin. Lihat saudaraku dalam Filipi 4 ayat 19. Kita harus percaya bahwa Allah telah memenuhi segala keperluan menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Kita harus percaya, harus. Ini perintah. Amin saudaraku, saya harus percaya. Haleluya. Kita bisa saudaraku keras pada diri kita. Saya harus percaya. Ribka sering kali bersaksi tentang dirinya sama saya. Bagaimana dia mengalahkan emosinya, bagaimana dia mengalahkan kekurangannya. Terkadang ketika dia berbicara, bercerita seperti itu kepada saya berpikir di mana saya pada waktu itu ya. Tapi begitulah hebatnya Roh Kudus bekerja bagi setiap orang yang percaya. Dahsyat. Terkadang dia bicarakan tentang pahitnya hidupnya, tentang saudaraku sepinya dirinya, saudaraku yang kekasih. Saudaraku, terkadang saya berpikir, wow, gak layak saya disebut menjadi ibu. Karena mendengarkan ceritanya. Bagaimana dia, saudaraku, memenangkan perkara itu. Bagaimana dia kuat menyelesaikan satu persatu. Yang dia merasa sendiri, saudaraku. Tapi saya kembali kepada kekaguman kepada Roh Kudus. Luar biasa kau Roh Kudus. Aku enggak layak ketika aku enggak layak sebagai ibu. Karena tidak ada pada waktu dia mengalami masalah.
tapi kau ada. Saya sangat kagum. Amin saudaraku. Haleluya. Kalau kita setia, sama seperti kita seorang petani, kita yang pertama menikmati dan merasakan hasil yang kita tanam tadi. Bukan orang lain. Karena kita setia. Seperti itulah gambaran orang yang setia. Amin. Lihat saudaraku di dalam 2 Korintus 5 ayat 21. Saudara harus percaya bahwa Allah telah menetapkan dia. Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena saudara dan saya. Supaya dalam Yesus kita dibenarkan oleh Allah. Supaya di dalam Yesus. Ingat saudaraku. Orang benar tidak akan dapat membenarkan dirinya. Amin. Tidak akan dapat bisa membenarkan dirinya. Tapi orang benar, orang yang tinggal di dalam Tuhan. Sebenarnya ini yang mau saya sampaikan kepada kita pada minggu ini. Tapi saudaraku, bukan itu kata Tuhan. Saya mau sampaikan, sekalipun kita sudah benar, tapi yang membenarkan kita bukan kebenaran kita. Bukan pengalaman kita. Bukan pelayanan kita. Bukan karena karunia kita. Karena Yesus. Amin. Karena firman saudaraku. Haleluya. Lihat di dalam Roma 8 ayat 37. Saudara harus percaya bahwa saudara lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh dia yang telah mengasihi kita. Kita menang oleh dia yang mengasihi kita. Kasihnya itu seperti terang bersinar. Tidak padam. Tapi dia bersinar sekalipun gelap dunia ini. Dia seperti sinar yang bersinar. Yang dapat menyinari. Maka oleh karena kasih kita dapat mengalahkan kejahatan. Haleluya. Dari ayat-ayat firman Tuhan yang kita baca tadi saudaraku, kita harus percaya bahwa Yesus telah memenangkan pertempuran. Kita harus percaya bahwa kemenangan sudah ditetapkan terdahulu di sorga. Amin. Sudah ditetapkan terdahulu di sorga. Dan yang saudara perlukan, lakukan hanyalah pergi memerangi. Karena kemenangan itu adalah milik kita. Jadi yang perlu kita pahami untuk kita kerjakan, pergi memerangi pekerjaan-pekerjaan musuh. Tapi terlebih dahulu menang dulu kita supaya kita dapat mengalahkan musuh kita. Amin. Karena firman Tuhan berkata, dia seharusnya di bawah kaki kita. Dia yang takluk. Haleluya. Nah, kita lihat dulu saudaraku Ulangan 30. Ulangan 30 ayat 1 dan ayat 3. Mari kita baca 1, 2 ya. Maka apabila segala hal ini berlaku atasmu, yakni berkat dan kutuk yang telah kuperhadapkan kepadamu itu, dan engkau menjadi sadar dalam hatimu di tengah-tengah segala bangsa, kemana Tuhan Allahmu menghalau engkau. Dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, baik engkau maupun anak-anakmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Tuhan Allahmu akan memulihkan keadaanmu dan akan menyayangi engkau. Ia akan mengumpulkan engkau kembali dari segala bangsa, kemana Tuhan Allahmu telah menyerahkan engkau. Saudaraku, apa yang kita dapat dari firman Tuhan ini? Firman Tuhan ini berkata, jikalau kita mendengar dengan baik,
apa firman Tuhan yang difirmankan dan melakukannya dengan setia dan sungguh-sungguh. Ini menjadi berkat bagi kita. Ini adalah janjinya. Bukankah awal firman Tuhan ini tadi, ketika Tuhan berkata jadilah terang, maka jadilah demikian. Firman itu berkuasa. Dia bukan cerita saudaraku, tetapi firman Tuhan itu berkuasa. Amin saudaraku. Ia menjadikan kita berhasil. Bahkan pekerjaan kita pun dijadikan berhasil. Dan anak-anak kita menjadi baik. Bahkan bertambah-tambah baik. Dan kita saudaraku berkenan baginya. Dan Tuhan pun saudaraku ada di dalam kehidupan kita. Amin. Bukankah saudaraku yang kekasih, perkenanan Tuhan itu jauh lebih baik. Amin. Kita lihat di ayat 11 dan ayat 14. 1, 2 ya. Sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh. Tidak di langit tempatnya sehingga engkau berkata, siapakah yang akan naik ke langit untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya. Juga tidak di seberang laut tempatnya sehingga engkau berkata, siapakah yang akan menyeberangi ke seberang laut untuk mengambilnya bagi kita dan mendengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya. Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Amin. Saudaraku, Ulangan 3 ayat 11 sampai 14 ini, dia berfirman bahwa kesanggupan untuk mewujudkan hal ini tidak terlalu sukar dan tidak pula terlalu jauh. Karena apa saudaraku? Firman ini sangat dekat kepada kita, yakni di dalam mulut kita dan di dalam hati kita untuk kita lakukan. Haleluya. Lihat saudaraku di dalam ayat 15. Ingatlah aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Untuk menutup ayat firman Tuhan ini saudaraku, ingatlah yang diperhadapkan kepada kita pada hari ini. Yang mana yang mau kita pilih? Dia memperhadapkan kepada kita kehidupan, keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Yang mana kita pilih? Kalau kita mau hidup, mari kita pilih hari ini kehidupan. Mari kita pilih keberuntungan. Amin saudaraku, bukan kematian, bukan kecelakaan. Ayat firman Tuhan ini menerangkan kepada kita, kepadaku diperhadapkan kehidupan. Kepada saudara juga diperhadapkan kehidupan, bukan kematian, tapi berkat. Di mana firman Tuhan berkata, saudaraku, kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan. Percayalah kepada kehidupan. Percayalah kepada berkat. Percayalah untuk keberuntungan. Mari bicaralah untuk kehidupan, bicaralah untuk berkat, berbicaralah untuk keberuntungan. Mari kita bangkit berdiri. Tuhan Yesus memberkati. Kita angkat pujian kita dengan segenap hati. Mari kita angkat pujian ini. Karena kebaikan Yesus, kita dapat mengangkat pujian ini. Nyanyikanlah dengan pujian.
dengan sukacita. Mari kita angkat. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu, ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu. Sebab Engkau yang kudus, Anak Domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak, terima pujian, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Mari sembahlah Dia sesuai firman Tuhan yang kau imankan. Pujilah Dia atas kebaikan dalam hidupmu. Berglorilah, sebab Yesus yang sangat ditinggikan, yang sangat dipermuliakan, hiduplah dalam kekudusan-Nya, hiduplah di dalam penyertaan-Nya. Setiap perkataan-Mu berkuasa. Mari saksikan perbuatan Tuhan yang ajaib melalui perkataan-Mu, melalui sikap-Mu, melalui perbuatan-Mu, lewat pekerjaan-Mu. Siapa jiwamu memuji Dia. Haleluya. Terpujilah nama-Mu. Engkau kudus, Engkau kudus, Engkau kudus. Terima kasih. Terima kasih. Ku sembah Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan. Haleluya.
waktu di dalam kami beribadah kepadamu. Kami mengambil waktu menyenangkan hati-Mu Tuhan, serta memberikan seluruh kehidupan kami sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepadamu. Lewat firman Tuhan yang sudah kami dengarkan, dan firman Tuhan berakar, dan firman Tuhan tinggal, dan firman Tuhan adalah firman yang hidup. Semua kami mendapatkan berkat dan bagian supaya kami dapat bersaksi lewat perkataan kami, kesaksian kami, perbuatan kami, lewat hidup kami, keluarga kami, pekerjaan kami, iman kami, doa-doa kami. Kami bersyukur Kau telah memberikan gambaran kemenangan kepada kami, dan gambaran itu sudah menjadi kemenangan bagi kami. Bahkan kemenangan itu akan terus mengalir dalam hidup kami, sehingga orang-orang sekitar kami dapat melihat kemenangan yang diberikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Firman-Mu menjadikan kami hidup. Firman-Mu menjadikan kami anak. Firman-Mu menjadikan kami berbuah. Firman-Mu menjadikan kami menjadi hamba-Mu. Firman-Mu menjadikan jalan mujizat bagi kami, baik juga bagi Bapak Pardede. Firman-Mu yang dia percayai menjadi jalan mujizat, membangkitkan dia dari tempat tidurnya, menyembuhkan dia dari sakit penyakitnya. Haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan firman-Mu yang kami perkatakan penuh dengan keberanian, tanpa ragu-ragu, menjadi satu kesaksian yang nyata yang keluar dari hidup kami, dalam setiap langkah kami, laku kami, perbuatan kami, dan dalam setiap perkataan kami, supaya jiwa-jiwa semakin banyak diselamatkan. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih. Engkau telah mengamankan lingkungan kami, bahkan rumah yang kami tinggalkan. Demikian juga pemerintah bangsa dan negara kami, baik juga kota kami, setiap daerah-daerah Engkau telah mengamankan, sehingga umat-Mu dapat bebas memuji dan menyembah-Mu. Demikian juga Tuhan, pada waktu kami berjalan menuju tempat tinggal kami, baik itu pekerjaan-pekerjaan yang kami kerjakan, Tuhan menyelamatkan kami dan memberkati kami. Demikian juga Tuhan sudah menyelamatkan pekerjaan kami, dagang usaha kami, perkuliahan anak-anak kami, studi anak-anak kami. Demikian juga apa yang kami taburkan lewat persembahan-persembahan kami, apa yang kami kembalikan, yaitu milik-Mu lewat persepuluhan kami, itu sebagai taburan yang kami tanam kembali kepada kami. Dan Tuhan melipat gandakan, mengembalikannya kepada kami. Maka tidak ada satupun kami khawatir dan bimbang untuk mengembalikannya. Tuhan, ulurkanlah tangan-Mu, berkat-Mu memberkati Philip yang akan menyampaikan firman-Mu di kebaktian kedua. Baik umat-Mu Tuhan, kunjungi mereka pada saat ini Tuhan. Arahkan pandangan mereka agar mereka bisa beribadah mengikuti di kebaktian kedua. Berkati juga semua yang melayani di kebaktian kedua. Segarkan jiwa mereka Tuhan. Penuhkan mereka dengan pengurapan-Mu. Baik kami yang melayani pada hari ini, semua kami diberkati. Saya tidak bisa menyebut satu persatu, tapi kami percaya berkat Tuhan sudah sampai kepada kami. Demikian juga umat-Mu, berkat-Mu juga sudah sampai bagi mereka. Darah Yesus membungkus membalut kami, dan di dalam nama Tuhan Yesus, maut, kematian, celaka,
tabrakan, keluar kostan beribu, tinggalkan kami. Pencuri perampok damai sejahtera, baik visi yang diberikan Tuhan bagi kami, tinggalkan kami. Baik visi yang diberikan Tuhan bagi kami, dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Tuhan Yesus. Haleluya, kita angkat tangan kita terima berkat dari Tuhan Yesus. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian sampai Yesus datang menjemput kita. Mari kita berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati.